warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Halo Septiani dari SDN Cipulir 03 dan Saya Dian Mustaqim dari SDN Cipulir 11. kami calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Selatan. Kali ini kami akan mewawancarai dengan Ibu Dr. Hajar Wita Yustifi MSI. Beliau ini Kepala Sekolah SDN Cipulir 03. Kemudian pada sesi ini kami akan mewawancarai beliau terkait bagaimana penyelesaian permasalahan di sekolah ini yang pernah Ibu alami, apakah permasalahan kebujukan moral atau dilema etika. Bapak Ibu, mari kita saksikan wawancara kami dengan Ibu Vita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Hela, Pak Apa Adi. kabar? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Hela sama Pak Adi baik? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita mohon izin Ibu ya untuk mewawancarai terkait pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebagai pimpinan di sekolah Ibu ya. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama nih Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah? Kemudian bagaimana nih Ibu bisa memisahkan antara kasus yang termasuk dilema etika dan kasus yang termasuk dalam bujukan moral? Kita termasuk dalam kasus dilema etika sama bujukan moral. Mungkin bisa disampaikan atau diceritakan dalam bentuk pengalaman atau kejadian yang pernah terjadi di sekolah di sini ya, khususnya di SDN Cipulir 03. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang seperti itu boleh dikatakan kasus ini biasanya kan terjadi di anak-anak ya. Kalau di SD sini memang setiap hari selalu ada pembiasaan ya. Pembiasaan dari Senin sampai hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat itu ada pembiasaan yang namanya keagamaan. Nah, khusus untuk anak kelas 6, pengalaman ketika menjelang ujian, biasanya sekolah kita tuh selalu mengadakan yang namanya istiqosah, ya, doa bersama. Nah, untuk anak kelas 6, sesudah mereka mengadakan kegiatan itu, ini pengalaman yang udah tahu ya, diceritakan kembali. Jadi itu ada beberapa kelas, karena di sini termasuk kelas yang banyak ya, ada beberapa kelas mereka mengadakan istiqosah. Nah, selesai ketika sehari mereka pulang, guru-guru kan sudah memastikan kalau mereka ini sudah sampai di rumah karena udah waktunya pulang sekolah. Nah, rupanya mereka ini nggak langsung pulang, Jadi beberapa lama kemudian masih dalam, kalau kita kan guru-guru tuh pulangnya jam 3, kalau anak-anak kan jam 12 pulang. Nah, cuma sudah di atas jam 12 udah anak-anak udah di luar sekolah ya. Rupanya saya dapat kabar kalau murid-murid SDN Cipulir 03 itu bertandang ke sekolah lain. Nah, bertamu, tapi bertamunya dalam tanda kutip. Iya, betul. Ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang bilang ini mereka ngajak tawuran bukan bertamu tanding ke ya. sekolah lain. Nah, namun alhamdulillah tidak sampai kejadian itu udah dicegah duluan, udah ketahuan duluan sama Satpol PP. Karena sekolah kita memang dekat dengan kelurahan, itu jadi rupanya ketika itu ada orang yang memang anggota Satpol PP sedang dinas keliling atau bagaimana, nemuin itu anak-anak, mereka kenal kalau ini anak SD Cipulir 03 datang ke sekolah lain gitu. Nah, mungkin dihadang, mereka diajaklah ke kelurahan gitu kan, diajak ke kelurahan. Boleh sampai sana, mereka dikasih sosialisasi, ditanya nih ada keperluan apa mau datang ke sana. Sekolah yang didatangi si anak-anaknya memang udah nggak ada. Nah, di sana rupanya ketika diinterogasi sama tim Satpol PP, rupanya mereka akan tawuran di sana. Dan dari pihak sini karena kita tetanggaan sama kelurahan, saya dikonfirmasi lah, kasih tahu dulu kalau muridnya ada di sini gitu kan. Nanti kalau ibu datang nungguin gitu kan. Nah, kayak ditanya ada apa nih? Nah, itulah kejadian begitu. Nah, karena kita masih ada lengkap di sini guru-guru kelas 6, akhirnya saya berkoordinasi sama guru kelas 6, mereka datang ke sana. Kemudian karena kalau tempat di kelurahan kan anak-anak agak kurang nyaman mungkin ya, kurang nyaman. Nah, saya
mohon supaya anak-anak kalau mau diberikan sosialisasi datang ke sekolah. Jadi anak-anak dari kelurahan tuh diboyong nih semua ke sini. Digiring dibawa ke sini. Lumayan ada berapa belasan anak itu sini. Nah itu merupakan suatu pembelajaran ya. Nah buat orang juga yang seperti itu tuh direman juga kan ya. Seperti apa? Nah akhirnya saya berkoordinasi dengan orang tua. Hari itu juga, jadi saya nggak berlarut-larut, nggak sampai besok kita tunggu gitu kan. Jadi hari itu juga saya berkoordinasi dengan orang tua supaya orang tuanya itu datang ke sekolah dan ikut duduk bareng. Jadi sambil diberikan bimbingan, arahan, sosialisasi sama dari pihak dinas kelurahan, apa sih ya, dari satpol pp dikasih tahu supaya nanti nggak boleh yang seperti ini lagi. Jadi orang tua juga tahu kalau anak itu seperti apa. Selesai mereka disuruh buat surat pernyataan kalau tindakan seperti itu nggak boleh diulangi lagi. Nah selesai tim sana pulang, nah saya kembali lagi ke guru. Nah itulah gurunya yang akhirnya menyelesaikan. Jadi kita selesaikan secara keluarga, secara pendidikan seperti apa. Bagus nih ya, berarti kan ibu langsung nih ibu ya memutuskan di hari itu juga, udah gitu melibatkan orang tua setia banget ibu ya. Oke, Bu, terima kasih. Nah, lalu ibu ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana ibu menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, kemudian terutama kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira itu bagaimana tuh Bu dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Biasanya kalau saya dalam mengambil keputusan, saya tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Ya, kalau di sini kita punya tim, ya, mulai dari di sini kan ada wakil kepala sekolah 2, ya, satu bidang kesiswaan, satu bidang itu saya libatkan. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang seperti itu, biasanya kita evaluasi setiap seminggu sekali. Jadi itu untuk meminimalisir kalau ada kasus-kasus yang jangan sampai berkepanjangan. Jadi kita duduk bareng, saya sudah jadwalkan itu di hari Jumat. Jadi di situ kita diskusi apa saja kasus-kasus apa yang ada misalnya, kemudian kita lengkapkan di forum itu penyelesaiannya seperti apa, kita identifikasi dulu masalahnya apa, pemecahannya seperti apa. Jadi kan itu kalau mengambil keputusan ibu buat forum ya tadi bagus ya Bu ya. Jadi setiap minggu tuh ada evaluasi itu ya. Setiap guru bisa mengeluarkan apa namanya kalau misalnya ada masalah dibahas bersama-sama, lalu diputuskan juga bersama-sama ya. Bagus sekali. Oke, selanjutnya Bu, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya ibu lakukan nih dalam pengambilan keputusan di sekolah yang tiba-tiba itu terjadi gitu? Nah, seperti tadi yang saya utarakan, kalau misalnya ini kasus tiba-tiba terjadi, ini kasusnya apa dulu nih? Misalnya masalah siswa, misalnya itu kita langsung kembalikan ke tim. Kita tidak ada timnya. Jadi kalau untuk siswa ada ibu ini dan ibu ini. Ya, untuk apa? Kita juga punya guru BK juga di sini. Ada guru BK juga. Jadi ya, jadi kalau misalnya masalah pembelajaran atau masalah apa, itu masuknya ke bidang kurikulum, wakil bidang kurikulum. Kalau untuk misalnya apa ada mudah sudah ada yang gitu, itu kan kesiswaan seperti itu. Nanti tetap sih decision makernya ada di saya, gitu. Itu seperti itu. Jadi jadi berbagi-bagi tim ibu ya. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini nih ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika yang ada di sekolah ibu? Jadi biasanya mula-mula kita tuh mengidentifikasi masalah dulu, ya. Kemudian mengumpulkan informasi. Nah, tadi kan saya bilang melalui forum setiap Jumat. Ya. Jadi kita identifikasi masalah dulu, apa sih masalahnya. Kemudian dapat data nih dari guru-guru yang lain. Dapat datanya A, B, C. Kita kumpulkan dulu, ya. Kemudian dari data itu kita mempertimbangkan dulu nih fakta-fakta yang ada. Nah, setelah itu baru kita mengambil keputusan. Nah, tapi keputusan itu tidak boleh berpihak kepada satu pihak, gitu ya. Jadi keputusannya itu kita ambil keputusan bersama, seperti itu. Jadi tidak memberatkan ke salah satu pihak, seperti itu. Jadi dibawa ke forum, diskusikan bersama-sama
guru ya Bu ya, yang mana yang bagus dalam keputusan ya Bu. Jadi kita tidak mengambil keputusan secara sepihak. Tapi itu tentu sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya, gitu ya. Baik kewajiban Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Sabita akan ditanyakan oleh Pak Adit. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya ya. Kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, khususnya pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika? Nah, itu tantangannya biasanya kurang informasi. Jadi nggak ada nih informasi yang masuk. Jadi kita nggak bisa tuh menjelaskan seperti itu karena nggak adanya informasi yang kurang. Kemudian juga terlalu banyak orang yang ikut terlibat. Jadi ada situasi biasa gitu ya, itu terlalu banyak. Nah, kemudian juga ada juga kepentingan pribadi, namun yang tidak merasa ada keterkaitannya. Itu tantangannya. Berarti tantangannya tuh cukup banyak ya, misalnya ada yang punya kepentingan pribadi, ada yang lain, kurang informasi. Akhirnya dibalikin lagi semua ke forum ya, agar semua tantangan yang Ibu hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Lanjut ya Bu, pertanyaan dari saya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus drama etika? Lalu apakah Ibu biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu diskusikan dulu nih bersama teman-teman untuk menyelesaikan masalahnya Bu? Kasus dilema etikanya. Kalau biasanya kan kalau di saya di sini memang sudah terjadwal gitu. Jadi kita punya yang namanya forum evaluasi setiap minggu, kemudian juga forum bulanan yang namanya FGD. Nah, itu juga yang bisa membahas masalah-masalah atau menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Nah, jadi itu memang sudah terjadwal. Keren ya, berarti Ibu mempunyai program mingguan, jadwal mingguan dan jadwal bulanan. Ini bisa banget nih Bu, nanti saya terapkan di sekolah saya nih Bu. Kalau yang bulanan itu kita melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua ya, jadi segala masalah apapun itu bisa tersaring semua ya Bu. Iya. Oke Bu, kalau gitu mungkin saya masih lanjut ya Bu pertanyaannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika yang ada? Jadi orang yang membantu, nah yang membantu itu khususnya yang dua tadi ya, yang utama itu adalah wakil, itu udah pasti itu kan, wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, dan guru BK biasanya. Selain guru BK kita juga melibatkan guru agama. Itu yang biasanya membantu kita dalam menyelesaikan kasus-kasus atau masalah yang biasanya terjadi di sekolah. Berarti ya Ibu memang karena di sini jumlah problem yang cukup banyak ya, makanya ada guru BK buat menangani kasus, membantu Ibu, membantu wakil kesiswaan dan wakil kurikulum ya. Terima kasih ya Bu. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu, buat kita bisa terapkan Ibu berdua? Bagaimana? Pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Kan Ibu udah lama nih jadi kepala sekolah. Seperti apa? Iya, pengalamannya ya. Atau punya apa? Win-win solution atau sepihak atau ada beberapa orang. Jadi saya kalau dalam mengambil keputusan saya lihat dulu nih apa nih permasalahannya. Perlu nggak kita melibatkan orang ketiga? Kalau dirasa tidak perlu, kalau ini memang kasusnya privasi seseorang, kita nggak perlu. Jadi hanya berdua aja. Kalau saya ngambil keputusan. Jadi kalau memang dirasa, oh ini khusus untuk umum misalnya, kalau untuk umum baru saya melibatkan yang tadi, ya wakil bidang siswaan, bidang kurikulum atau guru agama yang memang kita sudah percayakan untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita. Jadi itu sih.
berarti balik lagi tergantung kasusnya ya Bu. Jadi Kita identifikasi dulu iya. nih. Jadi kita nggak main asal ini harus di privasi, kita buka di forum, sama aja kita Membuka aib orang lain. orang menjatuhkan Iya. orang lain ya. Bagus pikirannya itu. Jadi keputusan yang Ibu ceritakan tadi buat kita emang benar-benar berharga dan mungkin nanti bisa kita terapkan ya Bu Helen ya. Semoga ya. Kalau gitu mungkin kita sudah cukup ya Bu Helen ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, kesempatan kita untuk mewawancara Ibu tentang dilema etika dan bujukan moral. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, Dian Mustaqim dan Ibu Helen, mohon dimaafkan ya Bu. Terima kasih. Dia udah menyempatkan waktunya ya Bu ya. Terima kasih juga untuk kalian berdua, Bu Helen, Pak Adit. Semoga kedepannya bisa menjadi guru penggerak yang bisa diandalkan dan bisa dicontoh oleh teman-teman. Amin, amin. Sukses selalu untuk kalian berdua. Amin Bu. Mungkin sudah selesai ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian berdua ya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Helen Septiani dari SDN Cipulir 03. Saya Yadi Rasfiadi dari SMP Negeri 29 Jakarta. Saya Dian Mustaqim dari SDN Cipulir 11 Pagi. Saya Lutfi Rizky Prasetyo dari SMPN 29 Jakarta. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Selatan. Kali ini kami akan melakukan wawancara dengan Ibu Dona Solhiana MPD. Beliau ini kepala sekolah dari SDN Cipulir 11 Pagi. Kemudian pada sesi siang ini kami akan mewawancarai Ibu terkait bagaimana penyelesaian permasalahan di sekolah ini yang pernah Ibu alami. Apakah permasalahan itu bujukan moral atau dilema etika? Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan proses wawancara kami dengan Ibu Dona. Selamat siang Bu Dona. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat nih ya. Amin. Semangat Bu, semangat ya. Harus. Jadi begini Bu Dona, kehadiran kami berempat di sini ingin menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu pernah nih menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bawah pimpinan Ibu nih ya, selama di SDN Cipulir 11 Pagi ini Bu ya. Terkait permasalahan ada dua, yaitu permasalahan yang sering terjadi baik dilema etika maupun bujuk moral ya Bu ya. Misalnya permasalahan dengan guru, orang tua atau murid. Ada pun masalah yang lainnya. Yang bisa Ibu ceritakan pengalamannya kepada kami nih, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan nih pada sesi wawancara ini. Pertanyaan pertama nih Bu ya. Selama ini bagaimana nih Ibu Dona dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oke, baik. Dilema etika dan bujukan moral itu ya, dua hal yang sepertinya memang sering ya dihadapi oleh seorang pimpinan, baik itu kepala sekolah maupun dalam instansi yang lain. Bujukan moral kita tahu itu hal atau kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan benar atau salah gitu ya. Iya betul. Kalau dilema etika biasanya itu benar dengan benar gitu ya, atau itu baik dengan baik. Jadi di situ kita merasakan dilema bagaimana memutuskan. Ya, itu memang terjadi juga di sekolah kami ya, Cipulir 11, baik guru maupun murid-murid. Kalau untuk orang tua alhamdulillah ya belum sampai, alhamdulillah tidak terjadi. Kalau dengan murid itu biasanya kita dilema etika ya, jadi ada murid yang memang saat itu apa ya, boleh dibilang melakukan hal-hal yang di luar Batas. Jadi dia kesal dengan seorang guru, padahal maksud guru itu adalah baik.
Jadi memang waktu itu sudah diinformasikan bahwa rambut yang panjang harus dipotong. Ternyata anak itu tidak ya mematuhi sampai batas yang sudah ditentukan. Akhirnya dengan izin, padahal anak itu sudah setuju ya Pak dipotong, tapi jangan pendek-pendek. Akhirnya dipotong, memang rapi potongannya. Nah di satu sisi dia merasa itu tidak rapi dan marah ya saat itu marah dan menyalahkan gurunya tersebut yang memotong rambut. Sampai akhirnya dia marah. Nah, sedang di situ kita sebagai kepala sekolah palingan dilema dalam arti satu sisi seorang guru tersebut menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan. Di satu sisi murid itu merasa dirugikan, kata dia merasa dirugikan, padahal kalau saya lihat tidak dirugikan. Jadi dipotongnya rapi. Kita padahal dia merasa ya kita melihat bahwa di satu sisi guru itu benar, ya, baik ya untuk anak. Satu sisi memang anak itu merasa dia juga benar karena Pak Guru ini memotongnya nggak sesuai keinginan dia. Tapi akhirnya kita panggil anak tersebut juga orang tuanya dan guru yang bersangkutan, dan memang sudah dijelaskan bahwa di situ itulah pentingnya ya kita diskusi ya, kita berunding, kita koordinasi. Jangan langsung kita percaya pada satu sisi ya. Jadi di situ peran ketika kita merasakan suatu dilema, kita diskusikan, kita komunikasikan dengan baik apa yang terjadi dan kenapa seperti itu. Nah, sehingga di situ kita bisa ternyata seperti ini. Akhirnya sudah diambil keputusan dan sudah damai ya bahwa memang guru itu pun ya akhirnya tetap minta maaf, dan anak itu pun tetap minta maaf pada guru tersebut, dan akhirnya alhamdulillah mereka sudah tidak ada masalah lagi sampai sekarang, dan malah anak itu ya lebih hormat juga sih kayaknya kepada guru tersebut gitu. Jadi selama ini nih Bu, bagaimana nih Ibu Dona nih? Tadi kan udah dalam mengambil keputusan di sekolah nih Bu ya, terutama kan pada kasus tadi Ibu jelaskan ya, mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu. Jadi kasus yang tadi itu. Iya. Jadi memang jika hal itu terjadi itu ya dilema, kita kan kalau memutuskan sendiri bingung. Jadi perlu adanya komunikasi dan juga adanya koordinasi dengan semuanya. Jadi saya di sini alhamdulillah selain yang tadi masa tadi kan saya sudah panggil ya keduanya. Jadi biar kita mengetahui bagaimana kejadian sebenarnya, lalu kita bisa simpulkan dan kita bisa putuskan. Nah di sisi lain juga kalau ada berkaitan dengan dilema yang lain di sekolah kami, memang kami terapkan kita sering kumpul. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai, kita kumpul, kita selesaikan. Jadi nanti kita selesaikan bersama dengan suara terbanyak, ataupun ada saatnya saya memutuskan ya sebagai pimpinan harus memutuskan. Jadi saya putuskan sendiri sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman guru seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin Pak, berikutnya pertanyaannya. Selanjutnya mungkin dari saya ya Bu ya bertanya. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menangani masalah siswa tersebut Bu? Oh ya, kalau siswa paling pertama tetap kita langkah wali kelas dahulu ya. Wali kelas dahulu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Jika wali kelas tersebut merasa perlu penanganan dari kepala sekolah, mereka akan mengajak saya untuk ikut bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau untuk murid saya biarkan dahulu wali kelasnya menyelesaikan. Kalau memang sudah bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti bisa kita ajak lingkup yang lebih besar lagi. Nah kalau untuk guru, ya kalau itu murid ya, kalau untuk guru, untuk langkah-langkah pertama memang saya biasa memanggil secara pribadi dulu, ya secara pribadi. Jadi kalau ada teman yang kira-kira ada masalah atau kurang sesuai dengan
dengan tupoksinya atau dengan prosedur kedinasan. Jadi biasa saya panggil, ajak ngobrol berdua. Waktu itu memang di Cipulir sebelah sini sudah beberapa orang yang saya panggil secara pribadi gitu ya. Jadi saya sengaja tidak mengungkapkan di depan teman-teman. Nah itu. Tapi kalau misalkan itu berkaitan dengan bersama, nah saya panggil bareng-bareng. Entah di ruang guru kita kumpul bareng ataupun pernah di musola gitu. Musola kita kumpul, kita ngobrol bareng melingkar, kita ngobrol seperti itu bareng-bareng, kita tuntaskan bersama. Jika ada hal-hal yang memang mungkin tidak bisa tuntas saat itu ya mungkin secara bertahap pelan-pelan. Karena kan ada hal permasalahan yang tidak bisa langsung sekaligus saat itu cair 100% gitu. Jadi tetap bertahap seperti itu. Mungkin itu sih Pak Adit. Iya, terima kasih Ibu. Berarti untuk prosedur yang diambil memang sudah mengikuti ya Bu, dari wali kelas dulu. Kalau bagi murid baru, kalau memang wali kelas tidak bisa menangani baru turun ke kepala sekolah. Nah untuk di tingkat guru memang harus dari Ibu secara langsung yang menangani dengan cara memanggil satu persatu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya Bu dari saya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif sih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya. Kalau pada kasus dilema etika tadi apa? Apa tadi? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Kalau dilema etika itu mungkin pertama kita pendekatan juga ya, pendekatan pada orang yang mungkin perlu kita dekati. Nanti di situ kita bisa kadang ketika kita dilema itu kita bingung, tapi kalau kita panggil secara personal tadi itu kita tahu dari orang yang secara langsung. Nah setelah itu tadi kita diskusikan bareng-bareng. Komunikasi itu penting. Jadi ketika kita menghadapi suatu dilema etika itu, selain kita mengadakan pendekatan, yaitu tadi kita komunikasikan dengan baik kepada semua stakeholder yang ada di sekolah. Kalau perlu kita langsung saat itu diskusikan, selesaikan saat itu kita selesaikan. Tapi kalau memang perlu penanganan lebih lanjut, ya kita mungkin akan adakan penanganan yang lebih lanjut. Seperti itu. Jadi memang kalau dilema di satu sisi kepala sekolah perlu untuk memutuskan, tapi di sisi lain kita pun nggak bisa juga egois gitu ya, hanya keputusan sendiri. Nah, jadi tetap kita koordinasikan dengan stakeholder yang ada di sekolah gitu. Iya, berarti dengan cara Ibu pengambilan keputusan untuk masalah dilema etika itu kita melibatkan banyak pihak ya Bu. Jadi tidak mau mengambil keputusan dengan secara sendiri atau secara sepihak. Jadi benar-benar melibatkan orang lain untuk ikut dalam menentukan keputusannya. Iya, betul. Mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya Bu. Iya, baik. Bu Dona, pertanyaan selanjutnya mungkin kira-kira hal apa saja Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang terjadi di sekolah ini Bu? Tantangannya ya memang tantangannya itu ketika kita ingin mengambil keputusan itu tadi dilema etika ya, jadi merasa nggak enak gitu ya, merasa nggak enak ketika kita mengambil keputusan A misalkan, atau kita mengambil keputusan B, di mana keputusan itu mungkin tidak sesuai dengan sebagian kecil orang. Nah, jadi itu tantangan yang menurut saya ya, perasaan tidak enak gitu ya, perasaan tidak enak dari kita sebagai seorang pimpinan. Tapi itu di sisi lain kita harus bisa mengolah rasa itu agar ya kita bisa benar-benar mengambil keputusan yang terbaik lah untuk orang lain. Karena kan kalau dilema etika itu kita lebih fokus kepada kebaikan orang lain ya, gitu ya. Iya. Sebenarnya ya. Iya, kalau kita mau kan kebaikan kita sendiri, tapi kalau dilema etika itu kan lebih kepada bagaimana itu bisa baik untuk orang lain semua itu. Iya, biar win-win ya Bu. Nah, jadi tantangan itu aja sih menurut saya. Kadang ada rasa tidak enak atau ada mungkin ketika dalam
mengambil keputusan itu, walaupun kita dasari awalnya dari keputusan bersama, ya kalau saat itu memang semuanya sepakat, alhamdulillah. Tapi ya itu tadi, kadang ketika suara terbanyak ada suara kecil yang mungkin tidak sepakat, itu kan yang memang perlu kita pendekatan lagi kepada mereka. Itu, Pak. Satu lagi Bu, kira-kira Ibu memiliki sebuah jadwal atau hal lain yang bisa menyelesaikan kasus yang terjadi di sini mengenai dilema etika tadi ya. Kira-kira apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu mengatur jadwal yang ditentukan? Oh ya, jadi memang ketika ada kasus dilema itu, ada kalanya kita memutuskan saat itu juga, tapi jarang. Kadang kalau keputusan yang kita putuskan saat itu keputusan takutnya keputusan yang Sepihak. Sepihak dan emosional gitu ya. Iya betul. Jadi ketika ada kasus seperti itu, ya mungkin tidak langsung, seringnya kita jadwalkan bersama, disepakati hari apa kita akan kumpul bareng, ataupun saya yang langsung memutuskan kita nanti kumpul ya hari apa itu jam sekian. Dan alhamdulillah teman-teman semua selalu merespon di sini Cipul 11. Alhamdulillah guru-gurunya selalu mensupport gitu ya, selalu mensupport apa yang diprogramkan atau mungkin apa yang ingin diputuskan bersama gitu di sini. Jadi intinya tetap saya jadwalkan, tidak langsung saat itu. Khawatir tadi itu ya, khawatir keputusan saya ambil itu sepihak dan didasari karena emosi gitu, emosi sesaat. Setuju Bu. Ya baik. Oke, saya izin melanjutkan Ya, Bu ya. Pak Lutfi. Di pertanyaan selanjutnya gini Bu, dilema etika kan itu namanya dilema pasti nggak mudah ya Bu ya. Iya, betul. Tadi Ibu juga cerita ada hambatan-hambatan, ada segala macam. Sekarang kalau tadi hambatannya, ada nggak sih faktor-faktor apa yang bikin Ibu mudah untuk mengambil keputusan? Apa yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan yang dilematis seperti tadi gitu? Iya, jadi kemudahannya ya. Itu ini tadi bagaimana kita mungkin pendekatannya ya, pendekatan kepada yang terkait dengan kasus tersebut gitu. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan kasus dilema tersebut, mungkin lebih banyak sebenarnya lebih banyak hambatannya ya sebenarnya. Tapi kemudahannya itu ketika kita sudah melakukan pendekatan kepada mereka dan mereka juga mau untuk dirangkul gitu ya, dirangkul. Jadi kita ketika memutuskan sesuatu itu, keputusan ini sudah kita dasari dengan kebaikan bersama gitu, untuk kebaikan bersama. Jadi itu aja mungkin kemudahannya itu tadi, ketika kita bisa melakukan pendekatan dari ya mungkin istilahnya apa, dari hati ke hati. Iya benar. Betul apa nih? Betul. Jadi biar lembek yang tadinya keras gitu ya. Asal jangan main hati Pak Dit. Nah, itu nggak boleh. Bahaya itu. Dimana kita harus lebih memahami juga sebenarnya, memahami juga. Nah itu tadi dilema tadi tuh, dilema. Jadi untuk kebaikan yang lain, ya kadang mengorbankan ada pihak lain yang merasa gitu, mengorbankan kita sendiri kadang, tapi itu yang penting ketika dilema etika itu adalah untuk kebaikan bersama, walaupun di satu sisi kita sepertinya kurang enak, tapi ketika itu adalah untuk kebaikan bersama, ya udah kita lebih pentingkan itu kebaikan bersama. Tapi tetap dalam koridor kebenaran ya. Iya betul. Koridor kebenaran. Kalau hal itu tidak bertentangan dengan kebenaran, ya kita harus tetap ambil yang kebenarannya. Kalau dilema memang dua-duanya benar ya, dua-duanya baik. Tapi itu tadi, kalau ada hal yang mungkin bertentangan dengan kebenaran, ya kita akan alihkan semuanya ke kebenaran tersebut. Gitu. Oke Bu, ini ada pertanyaan terakhir. Sebenarnya di sini kami memang ingin belajar dari wawancara ini. Kami ingin belajar dari Ibu ya, dari Ibu yang secara pengalaman tentu jauh lebih menguasai daripada kami. Pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentu sudah sudah banyak gitu. Nah, kira-kira nih apa sih yang Ibu pelajari ya
selama mungkin selama karir ibu gitu dalam pengambilan keputusan apa sih yang ibu pelajari dan bisa di-share ke kita gitu dalam pengambilan keputusan ya, ya. Oke. Ini bukan hanya mungkin sebagai kepala sekolah ya, Iya. ketika sebagai guru gitu ya. Nah, Iya, Bu. jadi karena saya sebagai kepala sekolah juga belum lama, jadi mungkin lebih banyak ketika saya menjadi guru gitu dalam mengambil keputusan. Jadi pengalaman ketika kita mengambil keputusan, yang saya lakukan adalah bagaimana keputusan itu bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak gitu ya. Jadi tidak hanya kebermanfaatan untuk pribadi atau golongan, tapi untuk orang banyak, untuk bersama. Nah, itu ketika saya menjadi guru juga itu yang saya terapkan. Jadi bagaimana walaupun itu sulit sebenarnya, itu yang lebih sulit. Jadi kita harus bersikap adil, tidak memihak kepada segolongan orang gitu ya, tidak berpihak pada pribadi, tapi itu bersama bagaimana kita bisa menyatukan hal-hal golongan yang berbeda itu menjadi satu. Nah, di situ ketika keputusan itu udah bisa untuk orang banyak, nah itu adalah suatu kebanggaan bagi diri saya ketika mengambil keputusan seperti itu. Walaupun sebenarnya sulit. Ya, tapi kan ada prinsipnya gimana keputusan itu tuh bermanfaatnya untuk orang banyak gitu ya, Bu, ya. Kebermanfaatan untuk orang lain, untuk orang banyak, bukan untuk orang lain sebagian kecil gitu ya. Bukan juga buat personal berarti ya. Iya. Betul. Ya, jadi langsung gitu ya. Tutup. Ya. Oke, demikianlah wawancara kami dengan Ibu Dona mengenai dilema etika dan bujuk moral. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.